tuh laki orang. Tapi gue bukan pelakor. Karena kalau pelakor itu, setelah pikir-pikir, pelakor itu adalah perebut laki orang. Sedangkan gue kan gak merebut. Ya, tapi laki orang kan? Tapi laki orang, dan artinya bukan pelakor. Ini bukan Uya kan? Bukan. Yang jelas bukan gue juga kan? Bukan Uya, tapi teman Uya orangnya. Teman Uya? Teman Uya. Teman suaminya artis? Bukan suaminya artis, sorry, istrinya artis. Istrinya artis? Istrinya artis. Dianya bukan artis? Dia pengusaha. Dia pengusaha? Bininya itu host TV. Iya, hari. Setiap hari ada di TV? Berarti terkenal dong kalau setiap hari ada di TV? Terkenal, pagi. Terus gitu YouTuber juga. Tapi kelihatannya lu masih sayang sama dia nih. Dari cara lu ngomong aja tuh kelihatan banget lu masih sayang. Emang masih kah siapa enggak? Sampai sekarang masih sayang? Sampai sekarang masih enggak. Oke, ini cowok cuma lu selingkuhannya? Atau memang ini cowok player? Dan sama gua ya 4 tahun. Itu setiap dia ulang tahun, setiap dia lebaran, setiap apa gue selalu ucapin semoga kamu sama istri kamu sama anak kamu sehat dan bahagia selalu. Setelah gue pacaran 3 bulan, gue tuh mau melakukan hubungan. Berarti selama 4 tahun lu melakukan hubungan dengan dia? Iya. Dan itu lu sering lakuin dengan dia? Sering lah. Sekali itu sekali ML, kalau 3 kali, bisa 4 kali. Lo? 5 kali juga pernah, sekali ML. Lo? Langsung dia. Dia? Iya. Serius? Serius, gak pakai istirahat. 3-5 kali? Bisa pernah 5. Dianya keluar? Dianya keluar. Gila ya, zaman sekarang banyak yang jago ya? Dia gak pakai istirahat, gak pakai obat. Serius? Serius, sumpah. Gue tuh emang sebenarnya tuh di hati tuh pecinta, tapi gue pengen mengakhiri, tapi nggak tahu gimana. Kalau gue sama dia rasanya kayak mau mati, kalau nggak ada dia juga rasanya lebih kayak mau mati lagi. Bingung. Yang bikin gue seneng tuh saat dia sama gue sama dia. Gue udah melakukan satu hal yang nggak mungkin dia bisa maafin gue. Pertama, gue kirim bunga kapan ke kantornya. Lu kirim bunga kapan? Iya. Ucapan? Mana janji manismu Pak R? Gue itu tidak pernah mau. Gue tuh selalu pengen keluarganya bahagia. Gue selalu suruh beliin bunga buat istrinya biar dia seneng. Kakak, aku minta maaf. Nggak ada yang mau kok jadi pelakor terakhir. Aku bukan pelakor, sorry kakak. Aku orang ketiga. Nggak ada yang mau. Aku benar-benar nggak mau. Aku minta maaf. Apapun salah dan aku nyesel. Aku salah sesalah-salahnya dan tidak ada kata maaf. Nggak apa-apa. Benar-benar nggak dibenarkan dalam bentuk apapun. Karena gue menjadi orang ketiga dan gue tahu dengan sadar. Gue ngelakuin itu semua selama 4 tahun. Dalam hati gue padahal gue nggak bisa ngomong karena gue belum siap ngomongnya. Tapi yang jelas gue minta maaf dan gue doain kakak semoga happy. Suami kakak pasti akan lebih hati-hati lagi. Dan semoga kakak tahu aku lakuin ini buat agar suami kakak nggak berani macam-macam lagi. Jika suatu saat kamu tahu aku selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Aku selingkuh juga. Udah politik banget ini orangnya. Aku pasti akan introspeksi diri. Apa yang aku lakuin salah selama ini, apa yang mungkin kurang di aku sama ini sebagai suami, supaya itu nggak terjadi lagi. Ya Ade, ini orang di sini aja nggak percaya. Gimana orang di sono? Tuh kan jawaban pertama biasa yang jujur. Udah selingkuh, udah lah sama lah. Konsepnya jadi satu sama ya. Gitu nggak ada kayak nangis dulu gitu nggak? Kamu tipenya Oh kalau aku nggak, aku kan gitu. gebrak gitu nggak? Apa namanya? Labrak. Ya enggak lah. Mendingan suami lu bangkrut atau suami lu selingkuh? Gue mendingan suami gue selingkuh. Kenapa? Karena kalau dia selingkuh terus dia nggak bangkrut, minimal gue bisa minta duit terus gue belanja. Jadi gue nggak lupa sedihnya. Kalau dia bangkrut belum tentu dia nggak selingkuh. Iya namanya cowok. Ganas-ganasnya pelakor kalau memang jalannya sama Allah udah ditentuin sama siapa, sama dia atau sama kita, ya itu ada jalan yang gak usah takut. Misalnya satu lepas, itu yang berarti bukan buat kita gitu. Yang penting kita udah doain, udah jadi istri yang baik, udah usaha menjaga anak-anak. Kalau misalnya pada akhirnya pasangan kita bukan buat kita, ya udah. Pokoknya ya buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya, kalau lu udah ditolak sama laki orang, gak usah lu ngamuk-ngamuk di media sosial. Gak usah pula pakai alasan biar itu laki tobat. Lu kayak netizen deh nyuruh-nyuruh orang tobat. Tidak dibenarkan untuk semua pelakor. Kalau udah ngambil uangnya, gak usah juga ngambil lakinya. Paham ya? Ini untuk semua pelakor ya di Indonesia. Pada tahu diri. Lu itu melakukannya pertama suka sama suka. Kenapa sekarang dibongkar-bongkar begitu? Lu bongkar aja aib lu yang lain, jangan aib jadi pelakor lu bongkar-bongkar. Tolol.
ada harga diri, udah nggak punya harga diri, makin nggak punya harga diri. Jiwa-jiwa pecun tuh, pelakor itu jiwa-jiwa pecun. Kadang-kadang mau dapetin duitnya, tapi nggak tahu diri mau dapetin juga lakinya. Dennis Karista bongkar identitas pria inisial R yang selingkuh dengannya. Dennis Karista membongkar teka-teki siapa pria inisial R yang ia sebut belakangan sempat menjalin hubungan cinta terlarang. Diakui Dennis, pria inisial R tersebut merupakan suami dari seorang artis. Pengakuan itu pun memunculkan asumsi liar di masyarakat. Bahkan, nama Regi Datau, suami Ayu Dewi pun menjadi incaran tebakan netizen. Akhirnya, Dennis Karista pun perlahan membongkar identitas pria inisial R tersebut. Dari unggahan yang beredar, Dennis Karista membeberkan jika inisial panjangnya suami artis tersebut adalah RD. Ade itu siapa? RD. Udah ya guys, sampai sini dulu, kata Dennis Karista. Dalam kesempatan tersebut, Dennis Karista juga meminta maaf kepada mantan kekasihnya lantaran sudah diduakan dengan pria inisial RD. Untuk JK, gua minta maaf. Gua nggak pernah maksud buat nyakitin lo, tapi memang ini yang terjadi, sambungnya. Kendati pernah bermain api dengan pria RD, Dennis Karista mengaku sudah tobat menjalin asmara dengan pria beristri. Ini dulu ya, sekarang gua sudah tidak mau lagi sama laki orang. Beneran, gue udah tobat, pungkasnya. Cuplikan pengakuan Dennis Karista ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 10 juta jumlah tayangan. Akhirnya keluar juga inisial RD dari mulut Dennis, tulis akun TikTok Neta Rahma. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Fik, berarti Regi Datau, tulis seorang netizen. Katanya mau minta maaf, tapi nggak mau expose ke media. Ente kadang-kadang, ujar netizen lain. Konsep tobatnya dia tuh kayak gimana sih? Heran, ucap netizen yang lainnya. Selain itu, isu perselingkuhan yang diduga dilakukan suami Ayu Dewi, Regi Datau dan Dennis Karista sempat disinggung Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani ikut mengomentari kelakuan Dennis Karista yang secara tiba-tiba membongkar perselingkuhan dengan suami seorang pembawa acara. Bahkan, Nikita Mirzani membeberkan pesan WhatsApp dengan Ayu Dewi yang suaminya dituding berselingkuh dengan Dennis Karista. Menanggapi hal itu, Dennis Karista pun menyindir balik Nikita Mirzani dan menudingnya ikut pansos dalam isu perselingkuhan yang sedang ramai diperbincangkan netizen. Sebenarnya gue itu paling gak suka klarifikasi ya, tapi gue harus klarifikasi karena banyaknya orang yang tidak berkepentingan ikut ngoceh-ngoceh, ikut campur dalam urusan ini, kata Dennis Karista. Dia pun menuding sosok artis yang diduga Nikita Mirzani tidak mengetahui duduk perkara persoalan, tetapi merasa tahu dan bijaksana dengan mengatakan mendukung Ayu Dewi. Ketika ada artis-artis yang ikut campur dalam masalah ini, yang dia tahu masalahnya juga kagak, sedangkan ada kesan ikut campur tapi nggak tahu masalahnya. Menurut gue itu nggak banget, mereka nggak pantas ikut campur, ujarnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani menyinggung sosok Regi Datau yang saat ini berstatus sebagai suami Ayu Dewi, sebagai sosok selingkuhan yang dimaksud Dennis Karista. Sosok yang akrab disebut Dennis Cadel itu geram dengan perilaku artis yang menyebut nama padahal belum tentu kebenarannya. Apalagi yang sampai sebut nama dengan alasan gue peduli sama anaknya, itu nggak banget. Kalau misalkan dia memang peduli sama anaknya, dia nggak sebut nama, ucap Dennis Karista. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh sosok artis yang diduga Nikita Mirzani hanya ikut pansos untuk mencari ketenaran semata. Dia cuma ikut nimbrung, emang mungkin cara hidupnya begitu, cara makannya begitu, tapi nggak masalah. Tiap orang punya cara masing-masing buat cari makan, katanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?